Beastmaster, Bab 181 sampai dengan 182. Bab 181 Raja Serigala Salju, aku memandang rendah semua orang di sini secara setara. Jika memungkinkan, Koin Treau ingin memutar waktu ke 15 menit yang lalu. Biarkan dia menarik kembali semua yang baru saja dia katakan. Dengan cara ini dia tidak akan terlihat terlalu bodoh, dan omong-omong, dia bisa berpura-pura menjadi senior yang serius di depan Qiao Bai. Namun, Jundu memandang Ning Ruxue di sebelah kirinya, lalu pada Nona Hui di sebelah kanannya, dan kemudian pada sekelompok besar Beastmaster tingkat ketujuh, baik yang dikenal maupun tidak dikenal, yang duduk di bawah. Koin Treau memilih untuk berbaring datar. Oh, tidak ada mesin waktu, tidak ada jalan kembali. Penampilan seriusnya yang senior telah hilang. Qiao Bai mengetik tanda tanya lagi tanpa suara. Tidak, Tuan Koin Treau ini, benar. Qiao Bai menatap pria di depannya dengan ragu. Itu tidak sama dengan Beastmaster tingkat Raja Surgawi tingkat 8 yang dia bayangkan. Sebagai Beastmaster sekuat ini, Jundu dan Nona Hui sudah tidak muda lagi. Bakat memang penting, tetapi akumulasi waktu juga merupakan bagian yang tak terpisahkan. Namun, di usia 40 atau 50 tahun, ia bisa menjadi seorang Beastmaster top. Bakatnya jelas merupakan yang terbaik di antara para Beastmaster. Jundu dan Nona Hui keduanya terlihat cukup muda. Terutama Koin Treau, dengan kuncir kuda setengah panjang dan rambut yang dicukur di kedua sisi, kulitnya yang berwarna gandum dan otot-otot yang dapat dilihat sekilas membuatnya tampak penuh energi. Kebaikan, jenis yang tidak stabil sama sekali. Belum lagi Tuan Koin Treau membuat beberapa ekspresi aneh dan tak terlukiskan di wajahnya, yang masih bisa dianggap tampan. Meskipun tetapi, Qiao Bai mendengar suara saringan yang pecah di dalam hatinya. Jangan khawatir tentang Jundu, dia punya sifat kekanak-kanakan. Nona Hui berkata kepada Qiao Bai sambil tersenyum lembut, dia selalu merasa dirinya jenius di antara para jenius, tak ada yang bisa menandinginya, tapi dia tidak menyangka akan bertemu denganmu. Yah, aku agak terkejut dan tak bisa bereaksi untuk sementara waktu. Nona Hui mengedipkan mata pada Qiao Bai, nadanya penuh ejekan terhadap Jundu. Melihat Nona Hui yang tampak sangat lembut namun tidak bisa melepaskan siapapun saat ia marah, Qiao Bai memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai sang penjinak binatang Raja Surgawi. Hei, Jundu, yang masih memikirkan cara menemukan mesin waktu, menjadi marah ketika mendengarnya, jangan menjelek-jelekkanku di depanku. Apakah itu dianggap buruk? Nona Hui merentangkan tangannya dengan ekspresi yang sangat tenang. Apa yang saya katakan jelas merupakan kebenaran mutlak, kan? Katakan saja padaku jika itu yang kau pikirkan. Menghadapi pertanyaan Ibu Hui yang sebenarnya bukan sebuah pertanyaan, Jundu mulai menggerutu. Karakternya yang sombong membuatnya tidak mau berbohong, tetapi dia harus mengakui secara terbuka bahwa dia tidak berbakat seperti Houlang. Jundu melirik Qiao Bai, dan tiba-tiba matanya berbinar. Mendengus. Itu berbeda. Qiao Bai adalah profesor evolusi hewan peliharaan. Kita jenius di berbagai bidang. Di antara semua ahli binatang, akulah jenius yang paling kuat. Koin Treau berkata dengan lantang dan percaya diri. Qiao Bai ragu untuk berbicara. Tetapi setelah memikirkannya, Qiao Bai masih tidak mengatakan apapun. Sebaliknya, Ning Ruxue di sampingnya tidak berniat menyelamatkan muka Jundu. Qiao Bai juga sangat berbakat dalam pertarungan hewan peliharaan. Dia sendiri juga seorang Beastmaster yang hebat. Ning Ruxue melirik Qiao Bai dan bertanya, kamu sekarang berada di level Beastmaster yang mana? Qiao Bai terbatuk ringan, penjinak binatang tingkat 2. Koin Treau mengatakan bahwa ketika dia mengetik tanda tanya ini, pastilah orang yang memintanya mengetik tanda tanya inilah yang bermasalah, bukan dia. Peneliti level 3, dan setelah beberapa saat akan menjadi level 2. Dan juga Beastmaster tingkat kedua. Jundu memperhatikan Qiao Bai dari atas sampai bawah, tatapannya bagaikan sinar X, menganalisa Qiao Bai secara menyeluruh luar dan dalam.
Apa maksud tatapanmu itu? Tidak percaya, tanya Bu Hui sambil tersenyum. Ketika Qiao Bai mendengar ini, entah kenapa hal itu terdengar seperti sedang menyiramkan bahan bakar ke dalam api. Qiao Bai benar-benar ingin bertanya apakah mereka berdua memiliki kebencian yang mendalam. Jika demikian, dapatkah kita melepaskan pilihan untuk menggunakannya sebagai medan perang? Cointreau menggelengkan kepalanya perlahan. Tidak, aku percaya, aku hanya berpikir. Apa yang sedang Anda pikirkan? Banyak orang yang hadir ingin menanyakan pertanyaan ini, dan kemudian Cointreau menanyakannya sendiri. Aku penasaran, apakah dia sudah belajar sejak dalam kandungan, atau karena sehari cuma 48 atau 72 jam? Kalau tidak, bagaimana mungkin dia bisa melakukan keduanya? Meski aku tidak yakin dengan promosi Profesor Petbis, tapi Jundu masih punya banyak ide. Seberapa berbakatnya seorang remaja bisa menjadi Beastmaster tingkat 2 di usia 19 tahun, yang secara teori tidak lama setelah ia masuk kuliah. Saya hampir bisa mengejarnya. Ini sendiri tidak ada apa-apanya, tetapi Qiao Bai juga memiliki prestasi dalam evolusi hewan peliharaan. Ini berarti si jenius Qiao Bai hanya menggunakan separuh waktu dan tenaga untuk mengejar tingkat kejeniusan pendahulunya. Cointreau, luar biasa. Aku tak percaya. Namun faktanya ada di depan kita. Orang itu ada tepat di depannya, dan dia harus mengakuinya meskipun dia tidak mempercayainya. Ya, itu saja. Ombak di belakangnya hendak mengalahkan ombak di depannya dan menghantamnya hingga tewas di pantai. Jundu, yang sudah lama tidak merasakan urgensi, jarang merasakan hal ini. Saat menatap Qiao Bai, ia merasakan urgensi bahwa ia akan segera menyusul. Tidak, dia harus terus bekerja keras. Setelah terjadi serangkaian perubahan dalam cara berpikirnya, sorot mata Jundu saat menatap Qiao Bai tidak lagi meremehkan dan bersikap santai seperti sebelumnya, tetapi menjadi sangat serius. Ibu Hui, yang menyadari perubahan sikap Cointreau, tidak dapat menahan tawa. Dia menebaknya. Cointreau adalah orang seperti itu. Meskipun dia memandang rendah semua orang secara setara, dia sangat pendiam dan jujur terhadap mereka yang benar-benar bisa mendapatkan rasa hormatnya. Soal Jundu yang akan mengincarnya, Nona Hui mendesah. Nona Hui sebenarnya tidak ingin itu terjadi, tapi ia tak bisa berbuat apa-apa. Untungnya, sekarang Qiao Bai ada di sini. Saya yakin dia setidaknya bisa mengalihkan perhatian Jundu darinya. Memikirkan hal ini, pandangan mata Hui menjadi sedikit kabur. Baiklah, mari kita cari kesempatan untuk menyiapkan kompensasi lebih besar untuk Profesor Qiao Bai, kalau tidak akan memalukan. Langsung saja ke intinya. Ning Ruxue mengamati suasana aneh di tempat latihan. Meskipun ia enggan berdiri dan memimpin rapat, dan menyesali untuk ke-108 kalinya dalam hatinya mengapa ia tidak membawa Jiang Heng, ia tetap harus berdiri. Ning Ruxue, yang memperlihatkan sikap seorang anggota tim inspeksi, berhasil mempertahankan kendali atmosfer di tengah sekelompok Beastmaster yang lebih kuat darinya. Situasi saat ini sangat buruk, dan waktunya sangat mendesak. Kita perlu mengerahkan tenaga sesegera mungkin, lalu menjelajahi alam rahasia Bumi Merah. Mengenai rutenya, itu adalah rute yang sama yang diambil oleh tim ekspedisi Bumi Merah yang untuk sementara kehilangan kontak. Kita harus mensimulasikan situasi secara tepat dan mencari tahu apa yang salah. Ning Ruxue menarik Qiao Bai sambil menjelaskan situasinya. Mustahil. Qiao Bai lah yang menemukan pasien demam tinggi di Yancheng. Menghadapi tatapan sekelompok Beastmaster tingkat tinggi, Qiao Bai tidak merasa tidak nyaman sama sekali. Momen yang paling tidak mengenakan dan menegangkan bagi Qiao Bai telah berlalu. Seseram apapun mata manusia, dapatkah ia lebih mengerikan daripada makhluk semi-mitos yang gagal dalam evolusi? Tidak. Ini benar-benar berada pada level yang berbeda, jadi jangan coba memprovokasi saya. Menghadapi tatapan para Beastmaster ini, Qiao Bai bersikap sangat tenang. Banyak Beastmaster tingkat 7 yang terkejut. Dia memang jenius.
Tampaknya ini adalah seorang jenius lain yang, seperti Tuan Cointreau, tidak peduli dengan pendapat orang lain dan sangat mementingkan diri sendiri. Mengapa? Saya sedikit khawatir tentang lingkungan hidup mereka di masa depan. Tipe jenius bajingan kecil ini sungguh. Para Beastmaster tingkat ketujuh menggelengkan kepala dalam hati. Qiao Fengping tiba-tiba terbunuh. Bai, tidak, sepertinya dia tidak melakukan apa-apa. Mengapa reputasinya tiba-tiba berubah ke arah yang tidak dapat dijelaskan dan tidak pernah kembali? Nona Hui di samping memandang Qiao Bai sambil tersenyum. Ia tidak salah. Mungkin karena Jundu sudah lama mengejarnya dan ingin melawannya, Nona Hui dengan mudah membedakan Qiao Bai dan Jundu. Sekilas, keduanya sedikit mirip. Namun sebenarnya, Jundu dan Qiao Bai adalah dua orang yang sangat berbeda. Cointreau adalah orang yang egois, dan menyebalkan. Qiao Bai sama sekali tidak peduli dan tidak menganggapnya serius. Dia punya dunia alaminya sendiri. Namun, Nona Hui tidak menyangka bahwa para Beastmaster lainnya benar-benar akan menciptakan gambaran Qiao Bai di benak mereka yang mirip dengan Jundu, dan gambaran ini dengan cepat menyebar dengan mereka sebagai pusatnya, seolah-olah memiliki sayap. Setelah menyelesaikan apa yang ingin dikatakannya, Qiao Bai berbalik dan bertemu dengan sekumpulan tatapan aneh dari orang-orang. Para Beastmaster tingkat ketujuh yang tengah menatap Qiao Bai semuanya diam-diam menarik pandangan mereka. Qiao Bai bingung dan tidak mengerti. Untungnya, semua ini tidak penting. Semua orang menyadari keseriusan masalah ini dan mulai merencanakan tindakan. Dua Beastmaster tingkat 8 tidak perlu memasuki alam rahasia bumi merah. Ini juga untuk menyimpan rencana cadangan. Ning Ruxue melirik Jundu, yang sejak tadi tidak berbicara. Kanan, saya berbicara tentang Cointreau. Awalnya, aliansi mengirim Nona Hui untuk menyelesaikan masalah tersebut di kota Hongtu, tetapi Jundu harus datang sendiri untuk ikut campur. Tujuan utamanya adalah untuk menemukan kesempatan untuk menantang Nona Hui. Seorang penguasa binatang tingkat raja memiliki banyak kebebasan dan wewenang. Selama tugas minimum yang diberikan oleh aliansi diselesaikan setiap tahun, sisa waktu dapat dialokasikan secara bebas, kecuali jika terjadi kecelakaan yang sangat serius, seperti insiden di Yancheng kali ini. Akan tetapi, tidak peduli seberapa borosnya aliansi itu, tidak pernah terpikirkan untuk mengirim dua penjinak binatang Raja Surgawi ke Yancheng bersama-sama. Lagi pula, segala sesuatunya tampaknya belum seserius itu. Tetapi, jika Raja Surgawi penjinak binatang ingin datang, aliansi tidak akan menolak. Tentu saja ada dua keuntungan memiliki dua penjinak binatang surgawi yang bertugas. Baik di alam rahasia bumi merah maupun di Yancheng, hal ini sangat penting. Dua orang dapat menugaskan seorang penjinak binatang Raja Surgawi untuk masing-masing pihak. Yang sedang dipikirkan Ning Ruxue sekarang adalah apakah akan mengirim Jundu ke Yancheng atau membiarkan Jundu memimpin tim ke alam rahasia Tanah Merah. Memikirkan kepribadian Jundu, Ning Ruxue merasa bahwa apapun pilihannya, pasti akan ada masalah. Bagaimana menurutmu? Ning Ruxue tak bisa memikirkan keputusan yang lebih baik setelah berpikir keras, jadi akhirnya ia menyerahkan keputusan itu kembali ke tangan Jundu. Sebelum Jundu sempat berbicara, Ning Ruxue menambahkan, Anda dan Nona Hui harus bekerja sama untuk memastikan tidak ada lagi kejadian abnormal di Yancheng dan kota Hongtu. Tepat saat Jundu hendak mengatakan bahwa dia ingin mengikuti Nona Hui, dia tercekat oleh kalimat ini. Petik 2 titik. Jundu mendengus berat, merasa sedikit tidak senang, tetapi secara rasional dia mengerti apa yang dimaksud Ning Ruxue. Sekarang bukan saatnya untuk main-main. Karena tidak ada kesempatan untuk melawan Hui saat ini, perhatian Jundu langsung beralih ke Qiao Bai. Qiao Bai yang menjadi sasaran, mendapat firasat buruk yang tak dapat dijelaskan. Kamu mau tetap di luar dan melanjutkan penelitianmu, atau masuk ke dalam? Jundu bertanya seolah-olah itu adalah kalimat afirmatif. Firasat buruk itu menjadi kenyataan. Aku ingin masuk, kata Qiao Bai tanpa daya, untuk saat ini, tidak ada penemuan baru di Yancheng.
Aku ingin mencoba memasuki area tanah merah terlarang. Mungkin aku bisa menemukan masalah baru. Jundu mengangguk mengerti, baiklah, kalau begitu kamu ikut denganku, aku akan bertanggung jawab untuk melindungimu. Kointreau berbicara dengan sangat percaya diri. Ning Ruxue menghela nafas pada Qiao Bai. Untungnya, Qiao Bai tidak terlalu peduli meskipun Jundu tampak sangat tertarik padanya. Jika Jundu ingin melawannya, haha, mata Qiao Bai menjelajahi hewan peliharaannya, yang sedikit tidak bersahabat. Lagi pula, ada kesenjangan besar dalam tingkat kekuatan di antara semua orang. Qiao Bai yakin bahwa sebagai seorang Raja Beastmaster, Jundu yang tampak sangat suka berperang, tidak akan melakukan hal seperti itu. Kedua orang itu dengan cepat membagi tugas. Jundu, bersama 6 Beastmaster tingkat 7 dan Qiao Bai, memasuki alam rahasia Bumi Merah. Tim yang beranggotakan 8 orang ini, kecuali Qiao Bai, dapat dikatakan penuh dengan konten emas. Asal tidak terjerumus terlalu dalam hingga mencari kematian, meloncat-loncat maju mundur menjelajahi pinggiran kabut di alam rahasia tanah merah pada dasarnya bukan masalah. Nona Hui dan Ning Ruxue, bersama dengan 4 Beastmaster tingkat 7 yang tersisa, bertanggung jawab atas keselamatan dan stabilitas kota Hongtu dan Yancheng, memastikan tidak ada kecelakaan yang akan terjadi dalam 30 jam ke depan. Kemudian, mengikuti tim yang dipimpin Jundu, Qiao Bai merasakan apa itu lari cepat. Swiss, Swiss, Swiss. Hanya dalam 10 menit, Qiao Bai mencapai tepi kabut dari pintu masuk alam rahasia tanah merah. Seluruh prosesnya tidak bisa lebih cepat lagi. Satu-satunya masalahnya adalah Qiao Bai duduk di belakang Raja Serigala Salju, memegang bulu Raja Serigala Salju erat-erat di tangannya, dan semua yang dilihatnya telah kabur menjadi balok-balok warna besar. Di belakang Qiao Bai, terdengar suara ingin ejakulasi terus-menerus. Kemudian, sebelum orang-orang ini benar-benar bisa melompat keluar, mereka dilempar ke tanah oleh Raja Serigala Salju tanpa ragu-ragu. Qiao Bai, yang belum terlempar, dan Raja Serigala Salju, yang telah berbalik, saling memandang. Raja Serigala Salju, awoo. Ternyata masih ada manusia yang bertahan. Bab 182 Perlakuan khusus karena terlalu lemah. Xiao Wu, aku burung yang cantik, apa yang bisa aku bantu? Merasakan keterkejutan dan kebingungan dalam nada bicara Raja Serigala Salju, Jundu, yang duduk di barisan depan, juga menoleh dan melihat ke belakang. Kointreau, kamu sebenarnya baik-baik saja. Nadanya cukup terkejut. Dia tampak sangat kecewa. Qiao Bai, kerja bagus. Sepertinya orang ini melakukannya dengan sengaja. Qiao Bai tidak ingin berbicara. Melihat apa yang terekspresi di mata Qiao Bai, Jundu mula-mula menyentuh hidungnya dengan sedikit rasa bersalah. Lalu ekspresinya menjadi cemberut seolah-olah itu adalah hal yang biasa. Bukankah lebih baik kalau melaju lebih cepat? Soal sedikit rasa tidak nyaman, itu wajar, kata Jundu sambil menatap Qiao Bai lagi. Lagi pula, kamu telah beradaptasi dengan sangat baik. Mendengar ini, para Beastmaster tingkat 7 yang dikalahkan oleh Raja Serigala Salju menatap Jundu dan Qiao Bai dengan pandangan samar. Bahkan tanpa menoleh ke belakang, Qiao Bai masih bisa merasakan tatapan di punggungnya yang tampaknya akan membakarnya. Qiao Bai melakukan kejahatan. Jelas dia tidak melakukan apa-apa, tetapi karena kata-kata Jundu, Qiao Bai menjadi sangat dibenci oleh orang-orang ini. Qiao Bai sendiri tidak tahu harus berkata apa. Dia hanya bisa menatap Kointreau dengan ekspresi tak bisa berkata apa-apa. Jundu menoleh ke belakang dengan pandangan yang lebih benar. Saat dia menonton, mata Jundu berbinar, kamu sungguh menakjubkan, nak. Para Beastmaster tingkat ke-7 yang merasa seolah-olah mereka dituduh dengan nada sarkastis. Qiao Bai cukup mengesankan karena mampu duduk di atas Raja Serigala Salju, tetapi mereka. Mungkin karena aku rutin berolahraga. Mata Qiao Bai melirik sekilas dan ia mendesah. Ia mengulurkan tangan dan menepuk punggung Raja Serigala Salju, memberi isyarat agar Raja Serigala Salju membiarkannya turun.
Adapun kenapa dia tidak merasa pusing seperti Beastmaster lainnya. Qiao Bai mengira itu karena Xiao Wu. Dia memiliki penglihatan yang luas, berbeda dari orang biasa. Bahkan saat Raja Serigala Salju berlari dengan kecepatan tinggi, Qiao Bai mampu mempertahankan pemahaman akurat terhadap pemandangan di sekitarnya dan tidak kehilangan persepsinya karena kecepatannya yang tinggi dan kemudian menjadi kebingungan. Raja Serigala Salju mengikuti instruksi Qiao Bai dan menggulingkan Qiao Bai dengan ekornya yang panjang dan berbulu. Sekarang semua orang kurang memperhatikan Qiao Bai. Untungnya, kemampuan adaptasi semua orang masih sangat kuat. Hanya saja kecepatan kilat Raja Serigala Salju terlalu tinggi, sehingga mereka terlihat sangat malu. Setelah istirahat sejenak, semua orang bersiap berangkat lagi, seperti saat mereka pertama kali berangkat, penuh energi dan semangat. Jundu juga melompat dari punggung Raja Serigala Salju. Semuanya, bersiap-siap, kita akan memasuki kabut sekarang. Semuanya, lepaskan hewan peliharaan terkuat kalian. Senyum ceria sebelumnya lenyap seketika. Saat Jundu mengerutkan kening dan memberi perintah, auranya masih seperti raja para Beastmaster. Oke, jawab para Beastmaster tingkat ke-7 serempak. Desir-desir. Semua orang merilis peliharaan terkuat mereka, yang merupakan peliharaan tingkat ke-8 masing-masing. Daratan, laut dan udara berkumpul dalam sekejap. Dari peng emas hitam, burung cendrawasih, dan kiluan yang terbang di langit, hingga harimau Feiyun dan kucing petir listrik yang berlari di tanah, hingga ikan Luo Shui yang atribut air. Qiao Bai melihat Luo Shuiyu. Beastmaster Luo Shuiyu adalah seorang Beastmaster wanita yang terlihat agak tua. Ia sangat pendiam dan jarang berbicara. Ia memiliki ekor kuda yang diikat rapi di samping dan memancarkan aura wanita yang sudah menikah. Tatapannya bertemu dengan tatapan Qiao Bai. Ia tampak memahami keraguan di mata Qiao Bai, lalu berkata sambil tersenyum. Halo, Profesor Qiao Bai. Nama saya Fu Han. Berkat bantuan Anda, saya bisa menjadi Beastmaster tingkat 7. Tatapan Qiao Bai tertuju pada Luo Shuiyu, dan dia tampaknya mengerti apa yang dimaksud Fu Han. Ikan sisik pelangi saya kebetulan berada di tahap lanjutan tingkat 7. Setelah Profesor Qiao Bai meneliti jalur evolusi baru untuk ikan sisik pelangi, saya langsung mencobanya. Saya sangat menyukai bentuk ini. Jundu, yang sebelumnya tidak memperhatikan Luo Shuiyu, segera melihat ke arah ini setelah mendengar ini. Pandangannya tertuju pada ikan Luo Shui, matanya penuh dengan keheranan. Apakah ini formulir yang Anda teliti, Profesor Qiao Bai? Jundu menatap Luo Shuiyu lalu Qiao Bai. Dari caranya menyapa Qiao Bai, terlihat betapa tidak nyamannya ia dengan formulir itu. Tetapi hanya dengan merasakan energi luar biasa yang datang dari ikan Luo Shui, Jundu tahu bahwa wujud ini jelas tidak lemah. Terutama jika dibandingkan dengan wujud asli ikan berwarna-warni yaitu ikan sisik berwarna-warni yang memang merepotkan tetapi pasti akan berevolusi dengan sukses. Pada pandangan pertama sudah jelas bahwa ikan Luo Shui jauh lebih kuat. Satu-satunya masalah, penampilan Luo Shuiyu. Baiklah, Jundu mengangguk dan menatap Qiao Bai dengan tatapan penuh pengertian. Aku mengerti, dia mengerti. Qiao Bai. Ada begitu banyak tanda tanya di wajah Qiao Bai hingga hampir meluap. Tidak, apa yang dipahami orang ini? Mengapa dia merasa tidak mengerti apa-apa? Ngomong-ngomong, Jundu tidak berniat menjelaskan kepada Qiao Bai. Semua orang tahu itu baik untuk semua orang jika itu baik untuk Anda. Jundu menatap Qiao Bai dan berkata, Profesor Qiao Bai, Anda lupakan saja. Sebaiknya Anda lepaskan saja semua hewan peliharaan Anda. Saya juga akan mengawasi situasi Anda. Beberapa Beastmaster tingkat ke-7 lainnya mengangguk berulang kali. Itulah yang terjadi. Tingkat keamanan dalam kabut tidak diketahui, tetapi kita dapat menduga dari tim ekspedisi Tanah Merah yang untuk sementara kehilangan kontak bahwa tingkat bahayanya pasti tidak rendah. Mereka tidak melepaskan semua hewan peliharaan mereka karena jumlah orangnya terlalu banyak, dan melepaskan semuanya tidak akan membantu penyelidikan mereka.
Satu hewan peliharaan tingkat 8 terkuat untuk setiap orang sudah cukup. Tapi di sini dengan Qiao Bai, yah, lebih baik punya lebih banyak. Kalau ada satu hewan peliharaan lagi dengan Qiao Bai, kalau terjadi sesuatu yang salah, mereka bisa tiba tepat waktu kalau dia bertahan sedetik lagi. Adapun mengapa mereka tidak membiarkan hewan peliharaan mereka mengikuti Qiao Bai? Itu karena itu bukan hewan peliharaan Anda sendiri, jadi akan tetap ada kelambatan yang terasa saat dimobilisasi. Qiao Bai, yang menerima perlakuan khusus. Saya sebenarnya tidak menginginkan perlakuan khusus ini. Tapi apa yang bisa dilakukan Qiao Bai? Kekhawatiran dan kekhawatiran semua orang terhadapnya adalah tulus, dan Qiao Bai hanya bisa menerima kebaikan ini dengan enggan. Desir. Keempat hewan peliharaan tersebut dilepaskan oleh Qiao Bai. Gagak kecil, ulat kucing, ular putih kecil, dan ubur-ubur kecil menemukan posisi mereka masing-masing di tubuh Qiao Bai dengan mudah. Seluruh prosesnya begitu mulus, tak ada yang lebih mulus darinya. Bahkan Jundu dan yang lainnya yang berdiri di sana pun tercengang. Bagus sekali. Fu Han akhirnya berbicara sambil tersenyum dan berkata, hewan peliharaan Profesor Qiao Bai tampaknya terlatih dengan baik. Saat berbicara, tatapan Fu Han terutama tertuju pada Xiao Wu. Meski hanya untuk dilihat saja, Fu Han juga bisa merasakan aura kuat yang terpancar dari Xiao Wu. Pikirkan tentang identitas Beastmaster tingkat kedua yang disebutkan sebelumnya. Tidak. Kekuatan hewan peliharaan burung merah keemasan ini jelas bukan hanya level 5. Beastmaster tingkat kedua memiliki 4 hewan peliharaan, 2 di antaranya harus mencapai tingkat kelima. 2 hewan peliharaan yang tersisa juga harus berada di level 4. Tetapi, kebanyakan orang tidak dapat menilai kekuatan spesifik hewan peliharaan orang lain secara sekilas, tetapi keterampilan bawaan Fu Han level perception memungkinkannya untuk menilai kekuatan dan tingkat bahaya makhluk luar biasa lainnya secara sekilas. Menggunakan keterampilan bawaan, Anda tidak akan tahu sampai Anda melihatnya, dan Anda akan terkejut saat Anda merasakannya. Tingkat 6. Meskipun ini hanya level ke-6 yang rendah, ini tetap level ke-6 yang sesungguhnya. Di antara 3 hewan peliharaan yang tersisa, 2 di antaranya benar-benar level 5, yaitu level 5 tingkat lanjut dan level 5 tingkat menengah. Hewan peliharaan terlemah adalah yang bentuknya agak mirip ular perak giok, tetapi terasa sedikit berbeda. Kekuatannya juga berada di level keempat tingkat lanjut dan akan segera mencapai level kelima. Fu Han sedikit terkejut. Kerja bagus. Panggil saja dia orang baik. Qiao Bai pasti telah membudidayakan binatang peliharaan tanpa kontrak, jika tidak, dia pasti telah menjadi ahli binatang tingkat ketiga. Beastmaster lain ingin meningkatkan level mereka, tetapi mereka seringkali dibatasi oleh batas atas hewan peliharaan yang dikontrak. Hewan peliharaan terkuat tidak dapat mencapai persyaratan level yang sesuai, dan kekuatan hewan peliharaan tersebut tertahan di level keempat atau kelima dan tidak dapat menembusnya. Namun ketika menyangkut Qiao Bai, situasinya langsung berubah. Yang membatasi tingkat kekuatan Qiao Bai bukanlah batas atas hewan peliharaannya, tetapi batas bawah. Tidak tersedia cukup slot hewan peliharaan. Jumlah hewan peliharaan yang dibutuhkan untuk kontrak tidak tercapai. Belum lagi, mata Fu Han menyapu keempat hewan peliharaan di samping Qiao Bai satu persatu. Bahaya. Aura yang datang dari setiap hewan peliharaan membuatnya merasa berbahaya. Fu Han hampir tidak bisa mengerti mengapa Xiao Wu, hewan peliharaan Qiao Bai yang paling kuat, bersikap seperti ini. Yang tidak dapat dipahami Fu Han adalah mengapa dia juga merasakan krisis yang kuat dari hewan peliharaan Qiao Bai yang tampaknya paling lemah, makhluk kecil seperti ular perak giok. Rasanya seperti menjadi sasaran monster legendaris. Mengerikan. Fu Han, aku merasa mati rasa. Qiao Bai memperhatikan tatapan Fu Han, tetapi dia tidak terlalu memikirkannya, hanya berpikir bahwa Fu Han penasaran. Fu Han tidak berniat mengungkapkan kekuatan hewan peliharaan Qiao Bai. Tidak perlu, cukuplah bagimu untuk mengetahuinya dalam hatimu.
Meskipun para Beastmaster lainnya tidak dapat menilai kekuatan peliharaan Qiao Bai secara sekilas, mereka dapat mengetahui bahwa hewan peliharaan Qiao Bai tidak terlalu lemah. Selain itu, Qiao Bai sendiri adalah seorang Beastmaster tingkat kedua, dan dia dilindungi oleh para Beastmaster tingkat ketujuh ini, jadi tidak akan ada yang salah. Penuh percaya diri. JPG. Tarik napas dalam-dalam. Setelah melakukan persiapan yang cukup, ia melangkah menuju kabut. Hewan peliharaan terbang berputar-putar di ketinggian rendah untuk memberikan peringatan, sementara Fei Yunhu dan Jidian Lei Miao bertindak seperti penjaga, mengamati situasi sekitar dari kiri dan kanan. Ikan Luo Shui memimpin jalan, dan meskipun tidak berbuat banyak, hewan peliharaan dengan atribut air memiliki kepekaan khusus terhadap kabut, dan kabut juga merupakan bentuk air. Raja Serigala Salju berada di ujung tim. Setiap orang mengambil setiap langkah dengan sangat hati-hati, dan melalui kekuatan kontrak, mereka menjaga hubungan yang kuat dengan hewan peliharaan mereka setiap saat. Lalu, ekspresi para Beastmaster Black Gold Peng, Bird of Paradise, dan Qiluan berangsur-angsur menjadi sedikit aneh. Pandangan mereka samar-samar, dan mereka melihat ke arah Qiao Bai yang mengikuti di belakang mereka, dan burung besar berwarna merah keemasan berputar-putar di atas kepala mereka dari sudut mata mereka. Sebenarnya burung itu tidak terlalu besar. Dari segi ukuran, Black Golden Peng merupakan burung peliharaan terbesar di antara keempat burung yang ada. Ketika sayapnya terbentang, ia tidak dapat menghalangi matahari, tetapi lebih dari cukup untuk menggendong seekor jantan dewasa di punggungnya. Akan tetapi, sang Beastmaster dari Black Golden Peng samar-samar dapat merasakan hawa dingin dari Black Golden Peng, bukan dari makhluk luar biasa tak dikenal yang mungkin ada dalam kabut, bukan pula dari burung cendrawasih dan Qiluan, melainkan dari burung besar berwarna merah keemasan di belakangnya. Penguasa binatang Black Golden Peng punya kecurigaan yang masuk akal bahwa jika dia tidak memaksa Black Golden Peng menjelajahi jalan di depannya, Black Golden Peng pasti akan sangat ingin melipat sayapnya dan menggulung dirinya menjadi bola. Sang penguasa binatang burung cendrawasih juga tidak merasa lebih baik. Burung cendrawasih sedikit lebih kecil daripada burung peng emas hitam, tetapi dibandingkan dengan burung peng emas hitam, burung cendrawasih sangat populer di kalangan makhluk gaib unggas. Karena bulunya yang halus dan lembut serta bentuk khusus yang menyerupai daun willow dan bulan sabit, ia sangat disukai oleh makhluk sejenis burung. Terutama dalam hal bersarang, burung cendrawasih memiliki kelebihan yang tidak dimiliki burung lain. Akan tetapi, penguasa binatang burung cendrawasih dapat merasakan gemetarnya hati burung cendrawasih melalui kontrak di antara mereka. Burung cendrawasih, selamatkan burung itu. Sang raja binatang dari burung cendrawasih. Terakhir, ada Beastmaster Qiluan. Dilihat dari penampilannya saja, Qiluan adalah yang paling tampan. Bulu ekornya yang panjang dan berwarna-warni merupakan salah satu asal nama Qiluan, dan juga merupakan ciri paling istimewa dari penampilan Qiluan. Qiluan sangat kuat, kepribadiannya juga sangat sombong. Yang paling disukai Qiluan adalah memamerkan bulunya di depan burung-burung lain. Jika ia bertemu burung dengan bulu yang lebih indah darinya, ia akan iri dan menyerang lawannya dengan ganas. Setelah mengalahkan lawannya, ia akan mematuk bulu-bulu indah lawannya satu persatu dan menempelkannya di tubuhnya sendiri. Beastmaster Qiluan awalnya cukup berterima kasih. Meskipun ada 3 penjinak burung peliharaan, tidak ada burung mereka yang secantik Qiluan, jadi mereka mungkin tidak akan bertarung. Paling-paling, Qiluan hanya ingin pamer. Mendadak, Qiluan berperilaku sangat jujur. Begitu jujurnya sampai-sampai penguasa binatang Qiluan pun curiga kalau Qiluannya telah digantikan oleh makhluk gaib tak dikenal di dalam kabut. Namun, kontrak antara dia dan Qiluan adalah nyata, sesuatu yang tidak dapat disamarkan oleh makhluk luar biasa dalam kabut. Jadi apa masalahnya? Beastmaster Qiluan merasakan emosi Qiluan. Kemudian, ketiganya, tanpa ada kesepakatan terlebih dahulu, diam-diam menatap Qiao Bai di belakang mereka, dan ke arah burung gagak kecil di kepala Qiao Bai. Hanya dengan melihat dengan mata saja,
mereka tidak dapat melihat apa yang berbeda dari hewan peliharaan itu. Xiao Wu, pangkat, peng emas hitam, burung cendrawasih, kiluan, kiaki. Menggigil.jpg. Ketiga penguasa binatang itu memiliki tingkat kerumitan yang berbeda-beda di dalam hati mereka. Meskipun tetapi, mereka masih samar-samar paham bahwa burung besar milik Profesor Qiao Bai jelas bukan burung biasa. Kalau tidak, bagaimana mungkin burung peng emas hitam, burung cendrawasih kiluan mereka bisa takut sampai sejauh ini? Qiao Bai memperhatikan tatapan ketiga penguasa binatang. Qiao Bai menatap Xiao Wu, matanya penuh dengan ketidakberdayaan. Hampir selesai. Mereka semua adalah orang-orang kita. Apakah orang-orang kita sendiri mengerti?